Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, inilah kami yang bersama-sama akan memasuki persekutuan tengah minggu kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami boleh menaikkan pujian dan mendoakan. Untuk semua itu, kami mohon supaya Engkau boleh hadir dan berkuasa di tengah-tengah persekutuan ini. Semoga semuanya menjadi baik dan memberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik juga hamba-hamba-Mu yang ikut mendengarkan, bersekutu bersama pada saat ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, tuntunlah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan pada saat ini dalam tema perenungan firman, hidup sepadan dengan anugerah Allah. Dan bacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku sekalian, kita akan membacanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Sebelum kita menggumuli firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian bersama. Mari kita menaikkan pujian. Tuhan menjagamu.
ini, hidup sepadan dengan anugerah Allah. Sepadan, apa maksudnya? Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, sepadan itu kita bisa mengerti sebagai sesuatu yang setara, sebanding, sama. Sehingga ketika kita ngomong sepadan itu seperti dua benda yang sebanding, setara, sama, yang kemudian digabungkan bersama dan akhirnya menjadi sesuatu yang utuh antara satu dengan yang lain. Itu maksud daripada sepadan. Jadi ketika kita mencoba memahami hidup yang sepadan dengan anugerah Allah, maka kita harus memiliki hidup yang setara, sama, sebanding dengan anugerah Allah. Nah Bapak Ibu, anugerah Allah itu sendiri apa? Anugerah Allah tentu banyak hal, ya. Semua yang baik dalam kehidupan kita itu masuk ke dalam sebuah anugerah Allah. Kita hidup menjalani hari-hari dalam keseharian, kita memiliki kesehatan, kekuatan, pikiran jernih, itu merupakan anugerah Allah. Kecukupan materi untuk yang kita butuhkan, entah makan, entah sandang, entah rumah kediaman yang kita tempati, itu juga anugerah Allah. Lalu apalagi yang merupakan anugerah Allah? Orang-orang yang ada di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, rekan kita, itu juga diberikan Allah, sehingga masuk ke dalam anugerah. Dan kemudian yang paling besar daripada anugerah Allah adalah ketika Ia memberikan kepada kita keselamatan di dalam inkarnasi firman kebenaran dalam diri Yesus Kristus dari Nazaret untuk mati bagi kita. Itu merupakan anugerah Allah yang terbesar. Semua itu dikatakan anugerah sebab kita tidak pernah bisa mengusahakannya. Itu diberikan bukan karena apa yang menjadi baik dari diri kita, tetapi diberikan pada saat kita dalam keadaan yang belum berbuat apa-apa, dan bahkan mungkin menjadi sebuah gambaran pribadi yang seringkali tidak baik di hadapan Allah, namun Allah tetap berbaik hati kepada kita, sehingga disebut anugerah. Sesuatu yang unconditional, sesuatu yang tidak berbanding dengan kondisi dan keadaan kita. Ya, jadi ketika kita belum berbuat apa-apa, Tuhan memberikan kita hidup. Ketika kita belum berbuat apa-apa, Tuhan sudah mencukupkan kita dengan anggota keluarga yang begitu mengasihi kita. Ketika kita belum berbuat apa-apa, Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan. Nah, jadi itu adalah anugerah Allah. Sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan, yang Tuhan berikan kepada kita bukan berdasarkan kondisi ataupun keadaan kita. Nah, lalu kemudian kita coba hubungkan, apakah hidup yang sepadan dengan anugerah Allah itu adalah kehidupan yang ada? Apakah hidup kita bisa sebanding, setara, sepadan, sama nilainya dengan anugerah Allah yang luar biasa itu? Tema ini kalau kita coba telisik dalam pemahaman yang saya sampaikan tadi, tentu menjadi sebuah tema yang muluk-muluk. Gak mungkin lah kita bisa sepadan dengan anugerah Allah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, saya mau ajak Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian memahami bukan maksudnya kita bisa ada sama dengan nilai anugerah Allah itu, tetapi bagaimana kita bisa memahami bahwa apa yang Tuhan telah berikan baik harus kita juga tanggapi dengan sebuah kebaikan. Jadi ibaratnya kita mendapatkan kebaikan dari pasangan kita, kasih sayang yang luar biasa dari pasangan hidup kita. Lalu apa yang kemudian kita lakukan untuk menanggapi kasih sayang yang begitu besar yang pasangan kita berikan kepadanya? Kesetiaan. Ya. Lalu kemudian kita sebagai anak memiliki orang tua yang begitu mengasihi kita. Apa yang harus kita lakukan? Menanggapi kasih sayang orang tua kepada kita anaknya. Ya, jadilah anak yang berbakti. Nah, begitu juga ketika Tuhan menganugerahkan segala yang baik buat kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Maka kita juga harus melakukan sebagai sebuah kebaikan, menanggapi kebaikan Tuhan dengan hidup di dalam kebaikan juga. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, tema ini
sebenarnya bukan muluk-muluk, tetapi sebagai sebuah kesadaran kita tentang anugerah baik yang Tuhan berikan kepada kita, yang kemudian kita harus responi, kita tanggapi dengan juga hidup baik di hadapan Allah dan sesama. Nah, jadi itu ya maunya tema kita, yaitu untuk menyadarkan dan mengharapkan bahwa kita menjadi orang-orang yang memahami kebaikan Tuhan dan harus hidup menanggapi kebaikan Tuhan, menjadi orang yang hidup baik juga. Nah, lalu kemudian ketika kita mencoba memahami itu, apakah ada pesan-pesan praktis yang disampaikan? Surat Yakobus memberikan ada beberapa pesan praktis, bentuk supaya kita bisa menanggapi kebaikan Tuhan, yaitu dengan melakukan kebaikan. Pesan praktisnya apa yang mau disampaikan oleh surat Yakobus untuk kita, supaya kita bisa menanggapi kebaikan anugerah Allah itu dengan juga melakukan kehidupan yang baik. Yang pertama, hidup menjadi pribadi yang mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Menjadi pribadi yang mencoba mendengar itu maksudnya adalah mencoba memahami, mengerti banyak perkara dalam kehidupan ini, daripada menjadi orang yang menilai dengan sekonyong-konyong dalam sebuah penilaian yang tidak tepat. Karena kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Allah mengasihi kita dalam sebuah kasih yang luar biasa memahami kita. Dia memahami kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang lemah di dalam segala keberdosaan dan kelemahan kita. Kita tidak dapat lepas daripada jerat dosa itu, dan kita tidak mampu untuk bisa membenarkan diri kita sendiri. Maka Ia memberikan dirinya sendiri untuk menolong kita. Nah, itu bentuk Tuhan memahami kita. Orang yang dipahami harus menjadi orang yang menanggapi balik, menjadi orang yang memahami orang lain juga. Nah, jadi pesan praktis yang pertama dari surat Yakobus ini adalah hendaklah kamu menjadi orang yang cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata, orang yang mampu belajar hidup untuk memahami dan bukan untuk dipahami, bukan menjadi orang yang mampu cepat menilai tanpa mencoba mengerti. Jadi balaslah kebaikan Tuhan dengan menjadi pribadi yang baik juga, sebagaimana Tuhan telah baik kepada kita. Ia menjadi pribadi yang sangat memahami keadaan kehidupan kita, dan bagaimana kemudian kita juga mencoba memahami kehidupan banyak orang lain dalam perjalanan dan pertemuan kita. Ketika kita hidup sebagai orang tua, belajar untuk memahami anak-anak kita. Ketika kita hidup sebagai suami istri, belajar untuk memahami pasangan kita. Ketika kita hidup sebagai saudara bersaudara dalam jemaat gereja ataupun dalam sebuah persaudaraan yang lebih kecil lagi, sebagai saudara sekandung, mencoba memahami kenapa sih dia begini, kenapa anakku begitu, kenapa pasanganku demikian. Nah, karena kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian? Keegoisan kita seringkali menuntut kita untuk bisa dimengerti dan dipahami, dan tidak mencoba memahami dan mengerti orang lain. Dan ketika kita merasakan kasih Allah yang mencoba memahami kehidupan kita, baiklah kita juga hidup untuk bisa memahami dan mengerti orang lain juga, sebagaimana Allah memahami dan mengerti diri kita. Jadi itu ya pesan yang pertama, hidup yang sepadan dengan anugerah Allah. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang memahami, mengerti orang lain, jangan menghakimi dan memaksa orang untuk mengikuti ego kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, pesan praktis yang disampaikan oleh penulis surat Yakobus untuk kita jalani dalam kehidupan Kristen kita yang menanggapi kasih anugerah Allah adalah yang kedua adalah hidup jangan dikuasai emosi. Di dalam bacaan firman Tuhan kita dikatakan bahwa hendaklah kamu lambat untuk marah, sebab marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Maksud daripada penulis surat Yakobus adalah hidup haruslah jangan dikuasai emosi. Emosi adalah pemberian Tuhan, membuat kita menjadi sesuatu yang human being, yang hidup adalah ketika kita memiliki emosi. Benda,
mati tidak memiliki emosi, tapi makhluk hidup memiliki emosi. Nah, jadi kita memang dikaruniai emosi, tetapi emosi jangan sampai menguasai kita. Sebab kita juga selain diberikan emosi, diberikan akal budi. Jadi jangan dikuasai emosi. Ya, hidup ini jangan dikuasai emosi, tetapi memiliki akal budi. Tuhan mengasihi kita bukan karena dorongan emosional, tetapi juga di dalam hikmatnya mengasihi kita, sehingga Ia melakukan apa yang perlu. Ada saatnya Dia keras, ada saatnya Dia begitu lunak dan menerima kita, tetapi ada saatnya Dia betul-betul menghajar kita untuk mendidik kita. Karena kalau kita tidak dikerasin, maka kita tidak dapat berkembang dan bertumbuh. Nah, jadi seperti itu, bahwa kehidupan kita yang dikasihi oleh Allah, yang merasakan anugerah kebaikan Allah, harus juga mencerminkan bagaimana Allah bertindak di dalam kasih-Nya. Kasih-Nya dinyatakan bukan hanya dalam dorongan emosional, tetapi di dalam hikmat. Jadi hidup kita janganlah hidup yang dikuasai emosi, walaupun emosi adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi bukan itulah yang menjadi kontrolnya, tetapi akal budi kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau kita hanya dikuasai emosi, maka kita akan meluap orangnya. Kalau girang banget sampai kemudian lupa daratan, kalau lagi susah banget sampai kehilangan akal, dan akhirnya menjadi orang yang larut dan putus asa. Nah, jadi jangan seperti itu. Hiduplah sebagaimana Allah. Sebagaimana Allah menyatakan tindakannya bukan hanya dalam dorongan emosi, tetapi hikmat. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita hidup harus membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat dalam kehidupan kita. Ya, baik pikiran cabul, baik iri hati, baik kepentingan diri, baik rencana-rencana yang lain dalam kehidupan kita yang muncul dari pikiran kita dan hati kita. Jangan itu terjadi, tetapi boleh buang itu semua. Ya, buang itu semua. Karena kenapa? Tuhan tidak memikirkan yang buruk untuk kita. Dan bagaimana kemudian kita yang telah menikmati kebaikan Tuhan dan pikiran Tuhan yang baik itu dinyatakan dalam karya yang baik juga buat kita. Jangan sampai kita hidup untuk memikirkan perkara-perkara yang buruk untuk diri kita, untuk orang lain. Nah, itu ya. Jadi buanglah segala kekotoran dan kejahatan. Sebab Allah mau memikirkan yang baik. Dia memikirkan untuk damai sejahtera dan kebahagiaan kita. Kita pun juga harus seperti itu. Nah, tindakan praktis yang keempat, sebagai bentuk kita hidup menghargai, mensyukuri atas anugerah kebaikan Tuhan adalah bersedia untuk mendengar dan diubahkan oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, menjadi pendengar firman Tuhan itu begitu mudah. Kita senang tentunya mendengarkan firman Tuhan. Kita senang mendengarkan khotbah yang baik, khotbah yang mendidik. Mungkin sehari juga kita menemani kehidupan kita di dalam perjalanannya. Kita diberikan renungan harian itu sudah bisa hitungannya bukan 1, tapi mungkin 2, 3. Ya. Firman itu kita dengerin, kita senang dengarnya. Tapi masalahnya adalah firman Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya enak didengar, tetapi juga harus dilakukan. Seumpama Yakobus mengatakan, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu seperti orang yang sedang bercermin. Jadi firman Tuhan diibaratkan oleh penulis surat Yakobus sebagai sebuah cermin. Ketika kita melihat diri kita, kita melihat di dalam cermin itu apa yang salah dari diri kita, yang kemudian dipantulkan oleh cermin itu. Mungkin rambut kita tidak rapi, kita rapikan. Mungkin kacamata kita juga tidak lurus, kita luruskan. Mungkin baju kita ada yang tidak rapi, kita benarin. Itu kan fungsi cermin, memantulkan diri kita supaya dalam pantulan cerminan diri kita
maka kita bisa melihat, oh sudah baik nggak ya hidup saya? Kalau masih belum baik, saya harus benerin. Itu firman. Firman itu memantulkan diri kita sendiri. Jadi dia bukan hanya sesuatu yang kita nikmati, tetapi juga sesuatu yang memantulkan diri kita dan merefleksikan bahwa banyak hal dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Jadi mendengar firman dan melakukan firman. Jangan seperti orang yang baru bercermin. Tadi saya sudah bercermin. Tadi saya pakai kacamata atau enggak ya? Aduh, saya balik lagi. Dia, oh ya ini. Terus pergi lagi. Aduh, sudah pakai kacamata atau enggak ya? Tadi sudah sisir atau belum ya? Nah, jadi seperti orang yang melihat cermin tapi lupa. Melihat cermin lagi, lupa lagi. Mendengar firman, senang. Lalu kemudian sudah gitu pergi, nggak dilakuin apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya maksud daripada Yakobus, supaya kita boleh melihat firman Tuhan sebagai cermin yang dipakai untuk membereskan, merapikan diri kita. Ya. Lalu poin selanjutnya, poin praktis selanjutnya, sebagai sebuah bentuk hidup yang menanggapi anugerah kebaikan Tuhan, adalah selalu menjadi orang yang berkata-kata dengan mengekang lidah. Maksudnya adalah setiap hal yang keluar dari diri kita adalah sebuah hal yang kita sudah kekang, sudah kita kendalikan, sudah kita nilai, sudah kita pikir-pikir masak-masak. Sebab kenapa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, perkataan baik secara verbal yang kita katakan dari mulut kita, atau perkataan yang kita tulis dalam teks kita di WA, di status WA, di status Facebook kita, itu menyatakan diri kita dan diterima oleh orang lain. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut ataupun dari kata-kata yang dituliskan oleh tangan kita, itu menyampaikan diri kita dan mengenai orang lain. Setiap kata-kata kita itu seperti sebuah pena yang mengeluarkan tinta dituliskan kepada kertas putih. Kalau tinta yang dituliskan dalam kertas putih itu adalah kata-kata yang baik, maka ia menjadi sesuatu yang baik untuk orang lain. Tetapi ketika itu dituliskan dalam sebuah kata-kata yang buruk, nah itu membawa keburukan buat orang lain. Tapi kan bisa dihapus status itu, Pak. Betul, bisa dihapus. Tapi kan kata-kata itu bisa disampaikan dan ditarik lagi, Pak. Betul. Tapi sebagaimana tinta yang tertulis dalam kertas putih dihapus dengan tick X, tetap saja ada bekasnya. Ya. Dan itu membekas dalam kehidupan banyak orang. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang buruk, itu walaupun diklarifikasi, dibenarkan kembali, tetap ada bekasnya. Maka kalau kita mengeluarkan kata-kata, kalau kita menyampaikan tulisan-tulisan kita, hendaklah kita pikir-pikir dulu. Itu sesuatu yang dikendalikan dalam sebuah pemikiran yang matang, efeknya bagaimana, sehingga jangan sampai membawa keburukan. Sebab segala sesuatu yang buruk tidak bisa ditarik lagi, pasti ada bekasnya. Ya, Bapak Ibu kalau ngomong sama istri yang buruk atau kepada anak yang buruk, kita bisa ngomong maaf ya. Tapi apakah kata maaf kita atas perkataan kita yang buruk tidak membekas dalam hati pasangan kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita? Pasti ada bekasnya. Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata, keluarkanlah kata-kata dalam sebuah pengendalian, pengekangan. Apa itu? Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya adalah tentang bagaimana kemudian kita menjadi orang yang hidup bukan hanya menjalankan ritual ibadah, tetapi menjadikan hidup kita adalah ibadah itu sendiri. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, karena ibadah itu sebenarnya tindakan abdi, ibadah, aboda, abdi. Ya, jadi tindakan kita mengabdi, dan kita sedang mengabdi kepada apa? Kepada ritual mingguan kita, ritual harian kita. Tidak. Tuhan dan ritual itu tidak sama. Sehingga kita tidak bisa hanya tentram, yang penting aku sudah ibadah minggu, ibadah harian.
Sebab sesungguhnya kita sedang mengabdi kepada Tuhan, yang dimana Tuhan itu selalu ada dalam keseharian kehidupan kita. Bukan hanya pada hari Minggu, bukan hanya pada satu hari dan waktu tertentu, tetapi dalam sepanjang kehidupan kita Dia ada dan kita menjadi abdinya. Kalau kehidupan ritual ibadah kita rajin, namun dalam kehidupan keseharian kita buruk, nah itu mencemarkan ibadah ritual kita, tidak ada artinya. Jadi pesan Yakobus adalah bagaimana kemudian menjadikan Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupanmu, bukan hanya di dalam masa ritualmu, tetapi dalam keseharian, di mana Tuhan dalam keseharian, dalam sepanjang masa secara kehidupan adalah menjadi pribadi yang ada bagi yang lemah. Oleh karena itu, di dalam keseharianmu, kamu juga harus menjadi pribadi yang menguatkan yang lemah. Nah, figur orang lemah yang muncul dalam tulisan Yakobus adalah para anak yatim piatu dan juga janda-janda dalam kesusahan mereka. Mereka rapuh, mereka lemah, mereka butuh seseorang yang menolong mereka dalam kehidupan ini. Tuhan sayang kepada orang-orang yang lemah itu, dan Dia memanggil kita, abdinya, untuk juga mengerjakan karyanya bagi yang lemah itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, itu ya, kita kembali lagi memahami tema kita, hidup berkenan, hidup sepadan dengan anugerah Allah. Hidup yang sepadan itu seperti apa? Hidup yang menanggapi kebaikan Allah dengan hidup yang sesuai sebagaimana Allah menyatakan kebaikannya. Kalau Allah baik, kita juga harus baik. Kalau Allah betul-betul mencoba menjadi pribadi yang memahami kita, kita juga harus menjadi pribadi yang memahami orang lain. Hidup untuk menguatkan yang lemah, maka juga kita boleh menjadi pribadi yang menguatkan yang lemah. Nah, itu firman untuk kita Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Semoga firman ini boleh membekali perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau berikan buat kami. Firman yang mengajarkan kami bahwa Tuhan sudah begitu baik pada kami. Pada saat kami belum melakukan kebaikan, Engkau sudah menyatakan kebaikan bagi kami. Pada saat kami tidak baik, Engkau tetap setia menyatakan kebaikan bagi kami. Jika seluruh kehidupan kami adalah anugerah kebaikan Allah, apakah kami harus menanggapi dengan tetap hidup dalam segala kebiasaan hidup lama kami yang buruk? Tentu tidak. Sebagai orang yang memiliki kesadaran dikasihi oleh Allah, harus kami juga boleh menjadi orang yang hidup penuh kasih. Tuhan telah mengajarkan beberapa praktis kehidupan yang boleh menjadi baik dan penuh kasih. Bagaimana kami harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih mau mendengar daripada berkata-kata. Bagaimana kami harus menjadi orang yang lambat untuk marah. Bagaimana kami menjadi orang yang harus bercermin dalam kehidupan ini melalui firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan bagaimana kemudian kami juga harus mengekang lidah kami, kata-kata yang keluar dari diri kami, supaya dalam segala perkataan kami adalah perkataan yang baik dan membangun, dan bukan perkataan yang melukai. Dan bagaimana kemudian hidup kami adalah hidup yang beribadah, yang boleh menjadi abdi Tuhan, di mana Tuhan berkarya untuk menguatkan yang lemah. Kami juga terlibat di dalam karya Tuhan itu, hadir bagi orang-orang yang lemah, dan jangan sampai meninggalkan orang yang lemah biar tegar sendiri. Kepekaan dan kepedulian harus dikembangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang baik untuk kami, biarlah kami dapat melakukannya. Kami tahu bahwa kami tidak bisa mengandalkan diri kami. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang ada bagi kami, menolong kami untuk bisa mengerjakan firman yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami
yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita pada persekutuan tengah minggu saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.